Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji video kinerja. Perkenalkan, nama saya Yeni Amalia Nasution, SPD NIM 25542295, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Asahan, bidang studi bahasa Inggris. Pada hari ini, Sabtu 13 September 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Insan Prabani Padang Lawas dengan materi What Are You Doing? Dan ini adalah identitas saya. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, semuanya dalam keadaan baik. Umi juga baik-baik aja ya. Oke, tidak ada di sini yang nggak kurang sehat kan? Semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang bahasa Inggris dengan tema What are you doing? Tapi sebelum kita belajar, let's our prayer together. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Doa mohon kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Kalau gitu Umi cek kehadiran dulu ya. Kalau hadir bilangkan hadir ya. Davi. Hadir Umi. Samga. Abbas. Hadir Umi. Arja. Hadir Umi. Zakira. Hadir Umi. Aisyah. Putri Ayu. Keisha. Mustafa, Ocha, Aisyah, Bilkis, Akila, Naila, Fatah. Oke, ada yang nggak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Danisa, oh ya satu lagi Danisa. Danisa hadir, oke. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita semua berdiri dulu. Kita mau menyanyikan lagu nasional. Semuanya silahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya boleh duduk. Baik, tadi Umi bilang materi kita hari ini adalah what are you doing, kan? Oke, Umi punya pertanyaan ya. Dalam bahasa Indonesia dulu. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Belajar. Oke, mau Umi ubah ke bahasa Inggris. What are you doing, Aisyah? I'm studying. What are you doing, Davi? I'm studying now. Okay. What are you doing right now, you? Okay, I'm studying ya. Nah, what are you doing itu artinya adalah apa yang sedang kamu lakukan. Kemudian bagaimana cara kita and how do you say, bagaimana cara kamu mengucapkan aku sedang belajar sekarang dalam bahasa Inggris. I am studying English right now. Oke, bisa? Bisa, coba kita ulangi. I am studying English right now. Oke. Perhatikan materi yang akan Umi paparkan. Ya, sebelum materinya, Umi mau menyampaikan apa sih tujuan kita untuk belajar what are you doing ini ya. Kenapa harus diajarkan gitu ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik itu supaya mengidentifikasi berbagai jenis aktivitas sehari-hari dengan menggunakan verb ing. Oke, yang kedua itu adalah peserta didik dapat mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing. Jadi kalau misalkan kalian mau beraktivitas sehari-hari di rumah ataupun di sekolah, kalian bisa menggunakan verb ing. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik membuat kalimat sederhana mengenai aktivitas sehari-hari. Jadi setelah nanti kalian belajar ini, Umi harapkan kalian bisa membuat kalimat dalam bentuk bahasa Inggris dengan menggunakan verb ing. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut ya. Coba perhatikan dulu videonya. It's a beautiful park. Look at the sky and trees. What are you doing, Jinsu? I'm drawing trees. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, a big fire. Now, come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha ha ha! What is she doing? Shh! She is sleeping.
Let's role play. Oke. Oke, dari video tadi yang kalian lihat itu, kira-kira what are doing Jinsu? Raise your hand. Coba Kak Bilkis. Iya, maksud Umi itu apa yang jawabannya? Apa yang dilakukan oleh si Jinsu? Tapi dalam bahasa Inggris ya. Kak Danisa? It's drawing. Oke. Yang lain? It's drawing tree. Kita lihat ya. Let's our check ya. I'm jumping. What are you doing, Jinsu? I'm drawing trees. Oke. Si Jinsu sedang menggambar pohon. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh si Sally? Jumping. Angkat tangannya. Mustafa? I'm jumping. Oke, kita perhatikan. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Oke. What are you doing, Sally? Kata gurunya. Kemudian dia menjawab, I'm jumping. Apa artinya itu I'm jumping? Iya, saya melompat. Good job ya. Baik, dari dari pemaparan video ini, kira-kira ada yang tidak paham nggak tentang doing, aktivitas ataupun apa yang dilakukan pada saat itu? Sudah paham? Dari video ini sudah paham? Oke, Umi akan menampilkan lagi. Nah, di sini ada beberapa gambar kan? Nah, yang pertama itu kira-kira gambarnya sedang ngapain ya? Bermain bola. Sedang ngapain? Bermain bola. Coba pakai bahasa Inggris. Play. Kita tarik garisnya ke sini. Ah, ini? Painting. Yang mana? Painting. Painting. Kalau ini? Writing. Dan ini? Buying. Iya, buying. Apa itu buying? Membeli. Ini? Swimming. Oke. Nah, kalau what are you doing itu kan, kita itu memakai yang namanya verb. Verb itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Contoh seperti tadi swim. Jadi kalau misalkan kita mau pakai verb ing, kita tinggal tambahin ing-nya aja. Jadi swimming. Contoh, eat menjadi apa? Eating. Contoh kalimatnya adalah I am teaching sandwich. Read menjadi reading. Contoh kalimatnya he is reading a book. Lagi, cook ditambahi verb ing jadi cooking. Contoh kalimatnya she is cooking a cake. Sign jadi signing. Contoh kalimatnya it is signing. Oke, lanjut. Nah, let's learn how to talk about what are you doing ya. Jadi berbicara tentang what are you doing ini ada rumusnya ya. Yang pertama itu bagaimana cara kita membuat kalimat ya.
how to make sentence using verb ing. Ini rumusnya. Yang pertama itu adalah subjek, kemudian to be, kemudian verb ing. Subjek itu apa aja, Umi? Subjek itu adalah I, she, he, it, you, we, they. Nah, kemudian to be. To be itu ada 3. Yang pertama adalah am, is, are. Kalau I, to be-nya. Kalau she, he, it, to be-nya is. Kalau you, we, they, to be-nya are. Ada yang mau ditanyakan dari slide ini? Tidak ada? Oke, kalau begitu Umi yang bertanya ya. Kenapa si he it ini to be-nya adalah is? Ayo. Kenapa si he it ini to be-nya is? Iya, kenapa Bang Davi? Karena dia adalah orang ketiga tunggal. Si he it ini ataupun he she it ini adalah orang ketiga tunggal, makanya dia pakai is. Nah, contoh lagi, Ocha ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Maka kata gantinya ataupun subjeknya di sini yang mana? Siapa? Si, ya. Oke, si. Lanjut, Bang Abbas itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki, ya. Oke. Maka subjeknya kita pakai yang mana? He. Nah, sedangkan it ini kita gunakan untuk benda ataupun hewan gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjut materinya. Oke, kalau gitu semuanya duduk yang rapi ya. Tidak ada yang tidur. Kita lanjut ya materinya. Sebelumnya tadi, what is verb ing? Verb ing itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan. Kegiatan yang sedang dilakukan ataupun sedang berlangsung. Ya, seperti sekarang. Sekarang kita sedang studying. Kalau verb satunya tadi adalah study. Study kemudian studying, ya kan? Oke. Ada yang kurang paham lagi dengan materinya? Oke, tidak ada yang tidak paham ya. Sudah paham ya? Biar kita lanjut kerja kelompok. Oke, kelompoknya itu sudah Umi bagi sesuai dengan tempat duduknya aja ya. Setiap satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ini Umi bagi satu kelompok itu cuma dapat 1 paper. Nih. Coba dilihat-lihat dulu. Coba dilihat-lihat dulu kakak. Itu nanti mau dikerjakan. Sudah? Dengarkan biar Umi jelaskan. Ya. Di situ LKPD kelompok katanya create simple sentence about daily activities based on pictures using verb ing. Artinya adalah coba buat kalimat yang simple tentang daily activity berdasarkan gambar dengan menggunakan verb ing seperti tadi contoh yang Umi contohkan. Seperti yang ini, lihat dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh kalimatnya. Jadi kalian disuruh membuat 5 kalimat berdasarkan gambar. Oke? Silakan bekerja sama, berkolaborasi, bekerja sama dengan timnya. Ayo, kerjasama. Taruh di tengah-tengah ya. Semua harus berpartisipasi ya.
Semua harus berpartisipasi ya. Mana? Oh, ini mendengarkan musik, ini bernyanyi ya. Ayo diisi semua itu. Ayo kakak dikerjakan. Pakai ini. Ini bernyanyi, ini mendengarkan musik. Oke? Bisa dibilang Apa tuh? Yang mana? Ini bukan dancing, ini dia mendengarkan musik. Listening ya, listening music. Ayo, abang, bekerja sama. Di tengah-tengah dibuat, ditulis di tengah-tengah, ayo. Bekerja sama, ayo. Bekerja sama. Bercepat gitu, cepat. Dikerjakan, Kak. Umi kasih waktunya 5 menit. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Tapi tidak boleh ditanyakan jawabannya ya. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Setelah selesai nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Ayo dikerjakan Kak, 1, 2, 3 lagi, ayo cepat. Kak Bilkis, Kak Aisyah bantu, kerjasama. Kerjasama ya. Ada yang kurang paham di situ? Paham semua? Oh iya, kerjakan. Sudah selesai? Yang mana? Laki-laki. Coba nengok. Iya, perempuan pun boleh. Iya, boleh apa aja dibuat, subjeknya boleh kok. Boleh dibuat apa aja terserah. Tahu kan kata kerjanya apa? Jangan lupa tubinya ya, jangan lupa tubinya. Tubi apa yang digunakan pada subjek yang kalian buat. Kalau I, subjeknya, tubinya apa? Jangan lupa. Swim. Mana? Jangan double W. M yang di double. Swim. I di sini. M double M. Swim. I N G. Oke. Yang di sini sudah selesai? Oke, kita mau presentasikan. Yang di sini sudah selesai? Iya, ini mendengarkan musik.
Apa bahasa Inggris mendengarkan musik? Listening, ya. Listening. Di sini? Sudah. She is a music. He is swimming. Boleh? Sudah bagus? Ini. She is singing. Coba ini agak dilengkapi sedikit, Kak. Dia kira-kira nyanyi apa ya? Menyanyikan sebuah lagu. Kalau bahasa Inggris lagu apa? Singing. Bukan singing music. Kalau music itu kan nggak dinyanyikan. Kalau singing music itu kan baru gini dia singing, menyanyikan music. Singing, she is singing. Ya, singing is yang. Iya, boleh ya dibuat nama kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Yang di sana kelompok 3. Kelompok 3. Pakai. Membersnya siapa aja, buat namanya. Kalau di kalimatnya agak pendek, coba dipanjangkan sedikit ya. Masa musik dinyanyikan? Oh, musik yang dinyanyikan? She is? Emang musik bisa dinyanyikan? Kan musik didengarkan. Iya kan? Yang di sini gimana? He is cooking apa gitu. Nah, coba dilengkapin ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Have you finished? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Nggak ada suara, kelompok 3 sudah selesai? Kok cuma 1 yang menjawab? Kelompok yang teman-teman kelompoknya mana? Kelompok 3 sudah selesai? Oke. Baik, kita akan mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Udah? Siap-siap ya. Baik, dari kelompok siapa yang mau pertama maju mempresentasikannya?
Dari kelompok 1. Oke. Kira-kira maju perwakilannya 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Oke, Danisa sama Bang Davi. Ayo, Bang Davi maju cepat. Ayo, sini. Sini. Yang lain coba perhatikan. Nanti kalau ada masalah atau apa, atau ada yang kurang paham atau ada masalah di dalam ininya, boleh kita coba geser ke sini sedikit. Oke. Oke, coba dipresentasikan. Gambar nomor 1. She is reading a book. Oke, she is reading a book. Gambar nomor 1 itu kira-kira sedang ngapain? Membaca buku. Oke, Obi tulis ya. Kelompok 1. Bang Davi, silakan ditulis Bang Davi hasil jawabannya. Yang nomor 1. Iya. Nomor 2 silakan baca Kak Danisa. Oke, silakan ditulis. Nomor 3 silakan dibaca Kak Danisa. Cepat, agak cepat ya nulisnya Bang Davi, karena 2 kelompok lagi. She is listening. Nomor 5. He is swimming. Pas? Oke, silakan dibaca dulu. Bang Davi. Ayo semuanya ikutin ya. Semuanya ikutin. Silakan Bang Davi dibaca. She is reading a book. She is reading a book. He is cooking a food. He is cooking a food. She is singing a song. She is singing a song. She is listening a music. She is listening a music. He is swimming in the pool. He is swimming in the pool. Oke, thank you. Bagus ya. Coba beri applause. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Biar menjelaskan. Lihat. Di mana kata kerja yang menambahkan verb ing? Yang pertama itu adalah reading. Yang kedua adalah yang ketiga adalah yang keempat adalah Listening. yang kelima adalah Swimming. Oke, dari struktur kalimatnya ini adalah subjek ya. Ini semua subjek. Ya, kemudian ini adalah to be. To be-nya juga sudah pas. Objeknya juga sudah pas. Oke. Kelompok 1 selesai. Ya, lanjut. Kita lanjut ke kelompok. Ada lagi yang mau ditanyakan dari hasil diskusinya kelompok 1? Nggak ada. Kita lanjut ke kelompok 2. Siapa perwakilannya 2 orang? Satu laki-laki, 1 perempuan. Bang Mustafa boleh maju. Bang Abbas juga boleh. Bang Mustafa juga. Pokoknya antara laki-laki ini dua-duanya laki-laki kan? Ayo, berarti salah satu harus maju. Ayo.
Ayo Kak, cepet Kak. Silakan dibaca dulu baru ditulis. Siapa yang membaca? Oke, baca. Abah yang nulis, Kak Danisa yang membaca. Nah, silakan dibaca. Ada depan Kak, ada depan. Nah. She is reading a book. Hadap depan. She is reading. Lanjut nomor 2. She is cooking. He is. She is singing. Singing. Suaranya agak dikuatkan ya, Danisa. Nomor 5. She is swimming in the pool. She is swimming in the pool. Sudah? Oke, tunggu belum pergi dulu, sini dulu ya, sebentar dulu. Nanti sama-sama hadap depan. Jangan membelakangi infokus ya, ataupun membelakangi. Geser ke sini sedikit Kak. Nah, geser ke sini sedikit, lagi-lagi biar nampak tulisannya. Oke, bentar ya. Nah, coba bacakan ini pakai yang ini. Nah, yang lain ikutin ya, dengarkan. 1, 2, 3, mulai. She is reading a book. She is reading a book. He is cooking a food. He is cooking a food. She is singing a song. She is singing a song. She is listening a music. She is listening a music. She is swimming in the pool. She is swimming in the pool. Oke. Hadap depan lagi. Sini. Biar Umi koreksi sedikit. Coba perhatikan dulu. Tunggu Kak Aisyah. Di sini ada kesalahan penulis ya. Yang ini bukan singing, tapi singing. Ini juga listening, bukan listening. Listening di sini ya, tapi adalah listening. Listening. Ini adalah singing. Oke. Kelompok 2, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini koreksinya ya kelompok 2. Silakan duduk. Oke, dari jawaban yang kelompok 2 ini hampir sama dengan yang jawaban kelompok 1. Hanya saja ada sedikit kesalahan penulisan ya. Lanjut, dari persentase kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kita lanjut ke kelompok 3. Ayo perwakilan 2 orang.
Silakan maju. Perwakilan 2 orang. Sebelum Umi panggil, ayo. Sebelum Umi tunjuk. Baik, kakak yang ini. Sama abang. Abang maju, abang. Abang maju. Sini, agak ke situ sedikit. Jangan membelakangi in fokus. Ini tulis. Sini, yang menulis siapa? Nah, cepat. Ayo, Bang. Bacakan. Lurus hadap depan. Bacakan, pegang ini. Oke. Ya, gini. Mana? Ayo. She is reading novel. She is reading novel. Novel, bukan novel. Novel. Nomor 2. He is Tunggu dulu. Agak dibesarkan, kakak. he is cooking noodle. He, pakai he. She is singing. She is singing music. Music. Apa? Ya, music. Musik Indonesia. Indonesia Raya. Agak percepat, kakak, karena kita mau soal evaluasi lagi. Ini she is She is listening listening music. music. Listening music. A music. Lanjut nomor 5, Bang. I am swimming in the pool. in the pool. Ayo cepat. Oke, sudah. Oke. Kita lihat dulu hadap depan kakak, geser ke sini sedikit, Bang. Oke, bersiap. Nah, dari itulah hasil dari kelompok 3 ya. She is reading a novel. Ayo silakan diikuti. She is reading a novel. He is cooking noodle. She is singing Indonesia Raya. She listening music. Kira-kira nomor 4 itu apa kurangnya? Iya, is adalah to be ya. Kurang to be is di situ, iya. Di nomor 2 ada he is, ada nomor 2. Oke, nomor 5. I am swimming in the pool. Oke, itu ya koreksinya untuk kelompok 3 ya. Ada kesalahan ataupun ada kekurangan to be. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dari hasil persentase kalian, semuanya sudah bagus ya. Hanya saja ada sedikit kekurangan ya. Nanti boleh dibaca-baca lagi ataupun dipelajari lagi ya. Ini tadi hasil kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke. Kira-kira boring nggak? Bosan nggak? Bosan ya kan? Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya.
Ayo, cepat. Kita ice breaking berdiri semua. Bersiap. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk pistol. Ambil pistol, isi pelor, kotak-katik, langsung tembak. Oke, kita ulangi. Tepuk pistol. Ambil pistol, isi pelor, kotak-katik, langsung tembak. Oke, nggak ada lagi yang ngantuk kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, sit down please. Dari persentase tadi, ada yang mau ditanyakan? Coba lihat dulu lagi kertasnya ataupun papernya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Danisa, silakan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Dalam membuat kalimat yang berkenaan dengan materi kita ini, tenses apa yang kita gunakan? Oke, Kak Danisa bertanya, katanya tenses apa yang digunakan dalam membuat kalimat what are you doing? Karena kita pakai verb ing, maka yang sedang dilakukan ataupun sedang berlangsung, jawabannya adalah tenses yang kita gunakan itu adalah present continuous, ya, adalah tenses yang mengajarkan bahwasanya sedang berlangsungnya kegiatan tersebut. Paham sampai situ, Nak? Paham. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3? Tidak ada. Oke. Berarti sudah paham lah ya? Sudah paham ya? Baik. Karena sudah paham, jadi Umi lanjutkan aja ke soal evaluasinya. Ini soal individu ya, tidak boleh bekerja sama. Berapa? 5 ya? Silakan dibagi. Tunggu ya. Waktunya cuma 5 menit ya. Yang mana itu? Oke. Dah, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit.
Oke, bentar lagi ya. Yang di sini sudah selesai Mama ya. Oh iya. Kenapa nggak dibilang? Ayo Bang, kerjakan Bang. Sudah selesai? Biar kita jawab ya, sama-sama ya. Baik, nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Bang Davi, silakan dibaca soal dan jawabannya. Tunggu. Which activity is in varying from? C. Playing. C. Playing. Oke, good job. Benar ya. Which activity is in verb-ing form? Jawabannya adalah C. Playing. Nomor 2, number 2. Choose the correct verb in for dance. Dancing. Oke, good job. Dancing. Number 3. Number 3. What is the correct sentence? B. He is eating rice. Oke. What is the correct sentence? Artinya adalah yang mana kalimat yang paling benar ya. Jawabannya itu adalah he is eating rice ya. Number 4. Number 4. Yes. Baca aja. Silakan dibaca. You are doing a cat. What should you say? I am drawing a cat. I am drawing a cat. Okay, I am drawing a cat. Number 5. Your friends are playing in the yard with is con Which which sentence sentence is correct? correct? Jawabannya. Apa jawabannya? They are playing. Agak dikuatkan. They are playing. They are playing. Oke. Nomor 5 tadi, your friends are playing in the yard. Which sentence is correct? Jawabannya adalah they are B ya, they are playing. Oke, yang benar semuanya. Yang benar semuanya boleh dikumpul ya. Kertasnya satu orang aja perwakilannya. Kumpul ke depan.
Baik, tadi karena masih ada kesalahan pengucapan, coba kita ulangi dulu. Repeat after me, ulangi setelah saya ya, dengarkan. Kita baca dari yang di whiteboard aja, dari papan tulis saja ya. Dari yang sini. Oke, listening. Listen to me please. Repeat after me ya. She is reading a book. He is cooking a food. She is singing a song. She is listening a music. He is swimming in the pool. Okay. Kelompok 2. She is reading a book. He is cooking a food. She is singing a song. She is listening a music. She is swimming in the pool. Oke, lanjut nomor 3, yang kelompok 3. She is reading a novel. He is cooking noodle. She is singing Indonesia Raya. She listening a music. I am swimming in the pool. Oke, good job ya. Kira-kira dari pelajaran ataupun materi yang telah Umi sampaikan, ada lagi yang kurang paham? Ada lagi yang kurang paham? Tidak? Semuanya sudah paham? Kalau Umi bertanya kira-kira sudah bisa dijawab? Sudah? Oke. Tanpa melihat buku, tanpa melihat kamus, Umi mau bertanya dulu ya. Satu orang bisa maju ke depan ya. Tuliskan kalimat yang Umi sebutkan. Belum, kalimatnya belum. Tunggu ya. Kalimatnya adalah gunakan subjek, to be sama objek. Sesuai yang tadi ya. Sesuai rumus yang sudah dipaparkan tadi. Yang ini, rumus yang ini. Oke, subjek, to be, dan verb in-nya. Siapa ya? Mau angkat tangan? Siapa yang mau maju? Oke, Davi. Silakan maju. Iya. Kata kerjanya terserah. Iya, sebelah sini, Bang. Sebelah sini. Terserah. Dihapus dulu. Kalimatnya dari Umi tapi ya. Sudah. Oke. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Ayo, apa bahasa Inggris mengajar? Teaching. Teaching. Bahasa Inggris, English. Nanti kita koreksi. Oke, sudah? Yakin? Yakin, Bang? Tadi kalimatnya apa? Ya, saya sedang mengajar bahasa Inggris. Oke, duduk. Sama-sama kita koreksi ya.
Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, subjeknya yang mana? I. Sesuai rumus yang ada di sini. I. Subjeknya adalah I. To be-nya apa? M. To be-nya. Kemudian verb ing-nya? Teach. Berawal dari kata teach, jadi teaching. Tambah verb ing. English. English-nya bukan kayak gini cara penulisannya ya. Ing, kelebihan G. Nah. Oke, satu kalimat lagi. Bilqis, silakan maju. Boleh di bawah sini ya. Saya memasak kue. Saya sedang memasak kue. Oke, sudah yakin kakak? Oke, silakan duduk. Lihat, perhatikan. I-nya ini adalah subjek, M-nya adalah to be, cooking-nya adalah verb ing. Kemudian ini adalah objek ataupun keterangannya. Artinya adalah saya sedang memasak kue. Ada lagi yang mau maju? Satu lagi. Satu lagi. Coba yang lain orangnya dulu. Kakak silakan maju. Coba dia. Saya berlari di lapangan. Saya berlari apa bahasa Inggris? Berlari. Running. Ayo. Ayo. Running. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Ayo, ayo. Ayo, bisa. Menulis kalimat ini adalah salah satu tujuan dalam pembelajaran kita tadi kan? Iya kan? Bisa menuliskan kalimat dengan menggunakan verb ing. Makanya disuruh maju satu-satu ke depan ya. Saya berlari di lapangan. Bahasa Inggris lapangan apa? Iya, ayo. In the yard. Lihat.
Seperti inilah ya. Oke, silakan duduk. Sama-sama kita koreksi ya. Ini adalah subjek. Ini adalah to be. Ini adalah verb ing. Tapi kurang n. Indayar. Saya berlari di lapangan. Saya sedang berlari di lapangan. Oke. Coba dari materi kita, kira-kira masih ada yang kurang paham lagi? Yakin? Yakin? Berarti sudah pintar semua? Sudah tahu semua? Sudah bisa lah kalau kayak gitu kita menuliskan, mengidentifikasikan kalimat pakai verb ing dalam sehari-hari. Sudah bisa ya? Coba yang kedua, menyebutkan kata kerja verb ing secara lisan dengan tepat. Sudah bisa kira-kira? Yang ketiga, sudah bisa memaknai kalimat seperti yang kita buat di depan ini. Kalimat sederhana di aktivitas kita sehari-hari. Bisa? Bisa kira-kira? Bisa ya? Masih ada yang kurang paham lagi? Boleh lo ditanya, nggak usah malu-malu. Coba ditengok-tengok dulu lagi, dipandang-pandang dulu papan tulisnya. Masih ada waktu, ya. Setelah itu nanti baru kita refleksi, kemudian kita ambil kesimpulan. Come on, yang aktif dong. Nanti ditanya nggak tahu. Iya, Kak Aisyah. Yang mana? Iya, in the yard itu adalah objek ya. Objek itu bisa tempat, iya, bisa waktu, bisa benda. Oke? Paham Kak Aisyah? Ada lagi yang kurang paham? Ini kalau misalnya Raise your hand. Angkat tangan, iya. kalau misalnya di ini Om ya, Di mananya? yang huruf vokal di belakangnya Om ya, dalam kata kerjanya. Huruf vokal yang dalam, mana? Dalam kata kerjanya. Itu ingin Dalam diganti. kata kerja. Iya. Kata kerja kalau di kalimat yang ini yang mana? Teach. Teach. Iya. Kemudian huruf vokalnya kayak mana maksudnya? Bukan Om ya, huruf terakhirnya huruf vokal. Jadi ingnya tetap digunakan. Hurufnya huruf vokal ingin tetap digunakan maksudnya gimana Bang? Coba pertanyaannya disusun dengan bagus lagi. Coba susun kalimatnya dengan bagus. Oh, maksudnya itu kalau kata kerjanya itu akhirnya huruf vokal gitu kan. Terus masih digunakan gitu. Oh, gini maksudnya kayak gini. Ya. Oh, ini huruf vokalnya enggak kita gunakan lagi, kita langsung pakai verb ing. Oh, gitu yang Iya. Contohnya kayak ini lagi, dance ya kan? Dance. Nggak mungkin kita buat dancing lagi jadinya kan? Ya udah kita hapuskan aja yang jadi dancing. Gitu. Paham semuanya? Paham, Umi. Understand? Understand, Umi. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Ada lagi? Tidak, Umi. Tidak ada lagi? Tidak. Oke. Kita refleksi sedikit ya. Dari pembelajaran kita ini, apa kira-kira yang susah menurut kalian? Menurut anak-anak Umi semua. Kadang lupa tubinya, Umi. Apa? Kadang lupa Lupaan to-be-nya. Ya, jadi dalam sebuah kalimat itu, kalau tidak ada to be, itu namanya bukan
Kalimat. Jadi to-be-nya harus diingat. Bukan dimakan, diingat. Digunakan ya. Harus diingat, mau nggak mau harus diingat. Namanya juga kalimat. Itu satu refleksi kita ya. Refleksi ya, itu satu. To-be-nya kadang lupa digunakan. Kemudian apalagi refleksinya? Dari kita belajar 1 jam ini. Dari kita belajar 2 jam pelajaran ini. Ayo, dari kelompok sini apa kira-kira refleksinya? Bang Abbas boleh bersuara, Bang Mustafa. Apa kira-kira yang menurut kalian agak susah atau pengalaman apa yang kalian dapat gitu? Pengalaman apa yang kalian dapat atau apakah ada yang terbaru gitu? Ayo. Ada? Tidak ada? Oke, Bumi kasih. Kalian masih banyak salah penulisan, masih kurang-kurang hurufnya. Nah, itu refleksi ya. Kita refleksi, kurang tulisannya. Kayak tadi kan. Nah, ada yang kurang N gitu. 2 refleksi kita ya kan. Ada lagi refleksi kita kira-kira? Ayo. Apalagi refleksi kita kira-kira? Dalam penyebutan ataupun vocabulary kita ya. Masih kurang vocabulary kita dalam membuat kalimat karena tujuan pembelajaran kita salah satunya adalah bisa membuat kalimat sederhana dari aktivitas kita sehari-hari ya. Itu refleksinya. Sudah 3 ya. Ada lagi yang mau menambahkan refleksinya? Tidak? Coba dilihat-lihat lagi materinya. Yang tadi. Ada lagi? Ya. Kalau buat kalimat harus wajib pakai objek. Iya, wajib pakai objek. Kalau kalimat yang sempurna ya. Wajib pakai objek. Oke, sekarang nggak ada lagi. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apa kira-kira kesimpulannya? Menurut kalian belajar what are you doing ini tuh susah apa mudah? Mudah apa susah? Mudah. Mudah? Iya. Mudah kan? Nggak terlalu susah. Jadi kalian bisa menggunakan ini ke dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Contohnya kalau misalkan nanti pulang dari sini, ketemu sama orang tua atau adiknya di rumah, ya praktekkanlah. What are you doing? Sama adiknya, supaya adiknya juga nanti bisa termotivasi pakai bahasa Inggris. What are you doing? Atau sama ayahnya, mamanya, orang tua di rumah kan. Kalau misalkan orang tuanya nggak ngerti, kasih artinya. Apa artinya? Dibilang artinya. Nah, terus ajari lagi jawabannya gimana. Ya, jadi kita belajar itu harus mendapatkan materinya. Ya, kita harus dapat materi itu. Kita harus paham dan harus mengerti. Bukan kita hanya duduk diam saja ya. Kalau duduk diam saja capek kita juga, ya kan? Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi? Hanya sedikit kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah dalam membuat kalimat
what are you today ini kita itu harus menggunakan yang namanya verb ing ya. Kita harus menggunakan verb ing. Kemudian tenses yang bisa kita gunakan itu adalah present continuous atau yang sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung ataupun sedang dijalankan. Itu aja kesimpulannya ya yang bisa kita ambil. Kemudian juga jangan lupa susunan using verbnya tadi ya, subject, to be, kemudian verb ing. Oke. Apabila tidak ada lagi yang mau bertanya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tidak? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Coba kita ulangi lagi tadi yang example-nya ini. Example dalam vocabulary, dalam penyebutannya tadi ya. Ini adalah kata kerja bentuk pertama ya. Kata kerja bentuk pertama. Kemudian ditambahi ing. Ya. Eat. Coba ikutin, repeat after me. Eat. Eat. Apa artinya ini? Makan. Eating. Ini pertambahan verb ing. Kalimatnya, I am eating sandwich. Read. Semuanya bersuara. Read. Kakak Zakira, silakan bersuara. Read. Reading. He is reading a book. Cook. Cooking. She is cooking a cake. Shine. Shining. It is shining. It tadi artinya apa? Makan. Read artinya apa? Membaca. Cook artinya apa? Memasak. Shine artinya apa? Shine artinya bersinar. Oke. Baik. Itu aja yang bisa Umi sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya Umi mohon maaf. Semoga anak-anak Umi bisa mengaplikasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik, untuk penutup mari kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau begitu Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.